Maya, seorang wanita muda yang sederhana dan berani, menjadi korban arogansi aparat saat menolak memberikan uang suap kepada seorang polisi lalu lintas. Insiden ini direkam secara tidak sengaja oleh seseorang dan viral di media sosial, mengundang berbagai komentar publik, dari simpati hingga hujatan. Namun, siapa sangka, di balik sosoknya yang tampak biasa, Maya menyimpan masa lalu sebagai aktivis hak asasi manusia yang pernah mundur dari dunia itu karena trauma keluarga. Kejadian itu membangkitkan kembali semangat juangnya. Di tengah tekanan, hujatan, dan ancaman, Maya bangkit untuk menantang sistem yang korup, memulai perlawanan yang bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk banyak orang yang tak bersuara. Perjalanan ini tidak mudah. Persahabatan diuji, keluarga ketakutan, dan integritasnya dipertanyakan. Namun dengan keberanian dan dukungan dari komunitas, Maya perlahan mengubah arah cerita. Dari korban, menjadi pemimpin perlawanan yang tak diduga. Langit sore itu mendung. Awan menggantung seperti beban di pundak orang-orang yang pulang kerja. Maya mengayuh motornya perlahan. Jas hujan biru tipis membalut tubuhnya yang mulai menggigil. Tangannya kaku, helmnya berkabut, tapi pikirannya penuh. Ia baru saja menyelesaikan wawancara kerja freelance yang, kalau berhasil, bisa cukup untuk bayar kos bulan depan dan bantu ibunya di kampung. Sudah cukup hari ini melelahkan, tapi nasib sepertinya belum selesai mengujinya. Pinggir, Mbak. Surat-suratnya. Suara berat seorang polisi menghentikan langkahnya di sebuah pos kecil di perempatan yang sepi. Maya menoleh, sedikit ragu. Ia tahu dia tidak melanggar apapun. Lampu kuning belum menyala, marka jalan masih jelas, dan ia tidak melaju terlalu cepat. Tapi, seperti banyak pengendara lainnya, ia tak berani membantah. Ia menepi, mematikan mesin, dan membuka sedikit helmnya. "Ada apa, Pak?" tanyanya sopan. "Melanggar marka." "Kamu potong garis putih," jawab si polisi sambil mengulurkan tangan. Maya mengerutkan alis. "Tadi saya berhenti sebelum garis, Pak. Masih aman." Si polisi mendengus. "Kamu mau debat? Mau urusan panjang atau mau cepat selesai?" Dan di sanalah semua dimulai. Kalimat itu, "cepat selesai," adalah kode tak tertulis untuk kasih uang. Maya menatap polisi itu lama. Dingin, lelah, dan jengkel bercampur jadi satu. "Maaf, Pak, saya lebih baik ditilang resmi aja." Senyum di wajah si polisi lenyap. "Oh, kamu sok suci ya? Kayak nggak pernah salah aja." Maya menghela napas panjang. "Saya nggak bilang saya suci, Pak. Tapi saya pengen semua orang diperlakukan sama. Kalau semua orang kayak kamu, kami..." "Nggak makan, Mbak!" Suara si polisi meninggi. Suasana makin tegang. Beberapa pengendara mulai memperlambat laju motor mereka, menoleh ingin tahu. Seorang bapak di ujung jalan tampak merekam dengan ponselnya secara diam-diam. Maya mulai sadar bahwa ia sedang dilihat. Tapi ia tetap tenang. "Kalau butuh uang, cari yang halal, Pak. Jangan maksa orang yang cuma mau pulang." Dan entah dari mana datangnya keberanian itu, kata-kata itu terlontar begitu saja. Detik itu juga, tangan si polisi menepuk motor Maya. "Kamu saya amankan, kamu menghina aparat." "Heh, Pak, jangan seenaknya." Maya refleks memundurkan diri. Suaranya mulai naik, matanya mulai panas. Namun yang mengejutkan bukan hanya si polisi yang marah, tapi juga beberapa orang yang lewat mulai berteriak. "Yaelah, Mbak, kasih aja 50.000 beres. Nggak usah sok idealis. Anak kecil, sekarang gaya banget. Pasti pengen viral nih." Dan Maya berdiri di tengah hujan, dipandang seperti pelaku, bukan korban. Hatinya bergetar. Dulu dia terbiasa menghadapi tekanan. Dulu dia pernah bicara di depan ratusan massa saat jadi aktivis mahasiswa. Tapi itu dulu, bertahun lalu. Saat idealismenya belum diruntuhkan kenyataan, kini dia hanya Maya, perempuan biasa, yang sedang lapar dan ingin pulang. "Saya nggak akan kasih uang." "Silakan tilang resmi, Pak," katanya pelan, mencoba menahan air mata. Polisi itu akhirnya mencatat data Maya, mengambil SIM dan STNK-nya, lalu pergi tanpa banyak kata. Tapi Maya tahu, bukan itu yang akan diingat orang. Yang akan viral bukan surat tilangnya, tapi perdebatan mereka. Dan benar saja,
Malam harinya, saat Maya sedang menyeduh mie instan di kos, ponselnya terus bergetar. Viral, cewek ngotot nggak mau. Kasih uang damai ke polisi. Gimana menurut kalian? Video berdurasi 1 menit itu tersebar di Twitter, Instagram, bahkan TikTok. Wajah Maya terlihat jelas, suaranya lantang, dan komentar pun bermunculan. Gaya banget sih, padahal pasti salah juga. Salut, tapi siap-siap hidupnya nggak tenang tuh. Cantik, tapi cari panggung. Maya duduk diam. Mie di tangannya jadi dingin. Jantungnya berdetak cepat. Di layar ponsel, wajahnya sendiri menatap balik dengan mata marah dan basah. Ia tidak tahu apakah harus bangga, takut, atau sedih. Yang ia tahu, hidupnya berubah dalam 1 menit video. Dan itu baru permulaan. Maya tidak tidur semalaman. Ponselnya terus berbunyi. Notifikasi berdatangan dari segala arah. Instagram, Twitter, bahkan Facebook yang sudah lama ia tinggalkan. Videonya saat berdebat dengan polisi kini sudah ditonton lebih dari 1 juta kali. Orang-orang membicarakannya seolah mereka mengenalnya. Sebagian mendukung, tapi sebagian besar menghakimi. Kalau bener ya ngapain takut kasih 50.000? Nih, cewek pasti nyari panggung. Sok idealis, nanti juga nyerah sendiri. Maya menggigit bibirnya. Bukan karena sakit hati, setidaknya bukan sepenuhnya, tapi lebih karena kecewa. Bukan pada orang-orang, tapi pada dunia yang rasanya tak adil sejak lama. Ketika orang jujur dianggap cari muka, ketika yang melawan dianggap sok kuat, pagi harinya ia menghubungi ibunya. Halo Ma, suaranya pelan. Suara ibunya, berat, baru bangun. Kalau nanti Mama lihat video aku rame di internet, jangan kaget ya. Aku nggak salah. Aku cuma nolak kasih uang ke polisi. Hening. Lalu suara ibunya terdengar khawatir. Maya, kamu kenapa sih nak? Apa kamu mau bikin masalah? Maya menutup matanya. Aku cuma nggak mau hidup dengan takut terus, Ma. Nak, dunia nggak seputih itu. Hidup tuh kadang harus pinter-pinter. Kamu tuh cewek sendiri di kota. Jangan sok kuat. Kata-kata itu menamparnya lebih dalam dari komentar netizen. Maya terdiam cukup lama setelah telepon ditutup. Di matanya, ibunya bukan orang lemah, tapi mungkin terlalu sering kalah. Dan kini, anaknya mulai mengikuti jejak itu, menjadi lelah, tapi tidak rela kalah. Siangnya, saat keluar untuk membeli makan siang, Maya merasa semua orang menatapnya. Ada seorang remaja yang menunjuk ke arahnya lalu berbisik ke temannya. Ada ojek online yang sempat menatapnya lama, lalu mengangguk kecil. Entah sebagai bentuk simpati, atau hanya sekadar mengenali wajah yang sedang viral. Di warung makan, pemiliknya menyapa dengan senyum tipis. Ini yang di video itu ya, Maya? Mengangguk ragu. Iya, Bu. Si ibu tertawa kecil. Keren juga kamu, tapi hati-hati ya. Dunia ini jahat kalau kamu terlalu jujur. Kata ibu saya juga gitu, Bu. Jawab Maya pelan. Senyum si ibu hilang perlahan. Berarti ibumu bijak. Maya hanya diam. Sampai malam tiba, Maya terus membaca komentar. Ada satu komentar yang menarik perhatiannya. Suara Rakyat. Kami ingin mengundang Maya untuk hadir dalam diskusi online soal integritas aparat. Silakan. DM kami kalau bersedia. Akun itu cukup besar, pengikutnya ratusan ribu, dan sering mengangkat isu sosial. Maya ragu, tapi sesuatu dalam dirinya mulai terbangun kembali. Sesuatu yang dulu ia kubur dalam-dalam. Keberanian untuk bersuara lebih keras, lebih jauh dari sekadar argumen di jalanan. Ia mengetik pelan. Halo, saya Maya. Saya bersedia. Malam itu, Maya berdiri di depan cermin. Ia mencoba memantapkan diri. Bukan sebagai korban, bukan sebagai gadis viral, tapi sebagai seseorang yang ingin mengubah sesuatu. Walau kecil, namun ia tahu konsekuensinya besar. Karena bukan hanya aparat yang tak suka dikritik, tapi juga masyarakat yang terbiasa diam dan takut pada perubahan. 1 minggu kemudian, Maya duduk di sebuah studio kecil milik komunitas Suara Rakyat. Di hadapannya, kamera menyala. Mikrofon menangkap suaranya dengan jelas.
Di layar laptop, ratusan orang bergabung menonton live streaming. "Selamat malam semuanya," ucap host, seorang pria muda bernama Dani. "Hari ini kita kedatangan Maya. Perempuan yang baru-baru ini viral karena menolak memberikan suap kepada polisi. Maya, makasih udah berani hadir." Maya mengangguk, gugup. "Terima kasih juga sudah mengundang. Banyak yang ingin tahu, kenapa kamu menolak bayar damai? Bukannya itu hal yang udah biasa di jalanan kita?" Maya menarik napas dalam. "Justru karena itu sudah biasa, aku nggak bisa diam. Kalau semua orang terus biasa-biasa aja, kapan berubahnya?" Di kolom komentar, chat mengalir deras. Beberapa mulai mendukung, tapi ada juga yang masih mencemooh. Dani tersenyum, kagum. "Kamu pernah punya pengalaman sebelumnya dengan aparat?" Maya terdiam sejenak. Matanya menatap kamera. "Pernah. Dulu aku aktivis kampus. Pernah turun ke jalan. Pernah dibentak, diancam, bahkan dijebak. Makanya aku berhenti. Aku pikir aku terlalu kecil buat melawan sistem. Tapi ternyata sistem gak pernah berhenti menindas. Bahkan saat aku sudah berhenti bicara." Ucapan itu menghentikan ruang sejenak. Dani terlihat terkejut. Penonton mulai berubah arah pandangnya. Maya, si gadis viral, ternyata bukan gadis biasa. Dan disitulah segalanya mulai berubah. Video live itu menembus angka 100.000 penonton dalam waktu 1 malam. Artikel mulai bermunculan. Maya, aktivis yang kembali bicara. Perempuan melawan arogansi aparat, dan suara kecil yang menggema. Namun di balik semua sorotan itu, Maya tahu, badai sesungguhnya belum datang. Karena saat seseorang berani melawan ketidakadilan, dunia tidak langsung bersorak. Kadang, ia justru menyerang balik lebih keras. 3 hari setelah live streaming itu, Maya merasa seperti hidup di dunia yang dibelah dua. Di satu sisi, ia mendapat banyak dukungan. Komunitas aktivis mulai menghubunginya lagi. Orang-orang yang dulu seangkatan dengannya saat masih aktif di kampus. Mereka menyambutnya seperti pahlawan yang kembali dari pengasingan. "Maya, kamu keren banget. Ini waktunya kamu bersuara lagi. Kami butuh wajah sepertimu untuk mewakili kami. Kamu yang kami tunggu." Di sisi lain, hujatan dan ancaman mulai berdatangan. Mulai dari komentar jahat di media sosial, sampai pesan anonim yang berisi teror. "Kalau kamu terus bacot, kamu bakal hilang di jalan kayak yang lain. Cantik-cantik sok pahlawan, nanti nyusahin diri sendiri. Ingat Maya, polisi bisa bikin hidupmu neraka." Awalnya Maya masih kuat. Ia menganggap semua itu hanya suara sumbang. Tapi ketika seorang tetangga di kos mulai menegurnya karena sering diliput media, Maya mulai goyah. "Mbak Maya, maaf ya, tapi kos ini tenang dari dulu. Sekarang kok jadi kayak pusat perhatian gitu." Ia hanya bisa tersenyum kaku. "Maaf mbak, nggak maksud ganggu." Ia pulang ke kamar dengan kepala berat. Malamnya seseorang mengetuk pintu kosnya. Pelan, tapi keras. Tok, tok, tok. Maya membuka pintu. Seorang pria tak dikenal berdiri, membawa bungkusan plastik. "Pesanan makan malam atas nama Maya?" Maya bingung. "Saya nggak pesan makanan mas." Pria itu melirik ponselnya. Alamatnya sesuai. Tapi kalau bukan Mbak Maya, ya sudah. Ia meletakkan makanan itu di depan pintu dan pergi. Saat Maya membuka bungkusan itu, isinya bukan makanan, tapi sepucuk surat. Tulisannya kasar, pakai spidol hitam besar. "Berhenti atau kamu yang kami makan." Maya mundur, tangannya gemetar. Ini bukan sekadar komentar jahat di internet lagi. Ini nyata. Besoknya, ia mendatangi kantor komunitas Ek Suara Rakyat. Dani menyambutnya dengan wajah serius. "Kamu udah dapat ancaman?" Tanyanya begitu Maya duduk. Maya mengangguk. "Tadi malam, surat di bungkusan makanan." Dani langsung berdiri. "Maya, ini udah serius. Kita harus lapor." "Lapor ke siapa? Polisi?" Maya nyaris tertawa getir. Dani terdiam. "Kamu benar juga." Seseorang dari dalam ruangan lain menyela. "Namanya Niken,
aktivis perempuan yang dulu juga teman Maya saat masih kuliah. Kamu bisa tinggal di rumah aman sementara. Kami punya relawan yang siap bantu. Maya menggeleng. Aku nggak mau sembunyi. Kalau aku sembunyi, mereka menang. Niken menatapnya lama. Tapi kamu sendiri, Mei. Aku bukan sendiri. Kalian ada. Dan netizen juga pelan-pelan mulai buka mata. Maya kembali ke kos malam itu dengan kepala penuh pikiran. Ia menatap ponselnya, membaca satu demi satu pesan dari orang-orang tak dikenal. Beberapa menyentuh hatinya. Mbak Maya, saya ibu rumah tangga. Anak saya pernah diperas polisi juga. Tapi kami nggak berani melawan. Terima kasih udah berani bicara. Aku dulu juga mahasiswa hukum, Kak. Salut sama keberanianmu. Namun tetap saja, komentar sinis tak pernah berhenti. Berani teriak, doang, tunggu aja nasibmu kayak yang lain. Gue yakin ini semua buat cari konten. Maya menutup semua aplikasi, lalu memeluk kakinya sendiri di sudut kamar. Ia menangis malam itu, bukan karena takut, tapi karena marah, karena merasa seperti berdiri di medan perang tanpa tahu apakah yang ada di sekelilingnya adalah teman atau musuh. Paginya, ia bangun dengan kepala berat tapi hati yang mulai mengeras. Ia mengambil laptop, lalu mulai menulis sebuah utas panjang di Twitter. Selamat pagi, nama saya Maya. Saya bukan selebgram, bukan cari panggung, tapi saya pernah mengalami lebih dari sekadar tilang dan arogansi aparat. Ini bukan cerita pertama saya, dan saya rasa ini bukan yang terakhir. Ia menulis tentang pengalamannya dulu di kampus, tentang aksi-aksi yang berujung kekerasan, tentang temannya yang ditangkap tanpa alasan, tentang bagaimana ia memilih diam karena takut, tapi sekarang merasa harus bangun kembali. Utas itu dibaca jutaan kali. Tagar Tanah Berani bersama Maya mulai naik. Orang-orang mulai membagikan cerita mereka. Korban pungli, korban intimidasi, korban arogansi. Maya duduk sendiri di kamar, menatap layar dengan perasaan campur aduk. Dia telah membuka suara, dan suara itu kini bergema. Namun, tak lama kemudian, datang panggilan yang membuat jantungnya nyaris berhenti. Nomor tak dikenal. Maya ragu, tapi ia angkat. Halo? Ini Maya, ya? Suara pria. Dingin. Serius? Iya. Maaf, ini siapa? Kami dari Polda. Tolong hadir besok ke kantor kami. Ada hal yang perlu kami klarifikasi soal unggahan-unggahanmu. Klik telepon ditutup sebelum Maya sempat bertanya lebih lanjut. Tangannya gemetar lagi. Tapi kali ini bukan karena takut, tapi karena sadar. Perang baru saja dimulai. Pagi itu, langit mendung. Maya berdiri di depan gedung megah milik kepolisian daerah. Tangannya dingin, meski matahari sudah mulai muncul malu-malu dari balik awan. Pintu kaca berbingkai logam itu seperti gerbang ke dunia yang ingin membungkamnya. Menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah masuk. Di ruang tunggu, seorang pria berseragam berpangkat duduk di balik meja resepsionis. Senyumnya datar. Maya ya, silakan ke lantai 3, ruang 307. Tak ada basa-basi, tak ada salam. Tangga menuju lantai 3, seperti lebih tinggi dari biasanya. Setiap langkah terasa berat. Tapi Maya tetap maju. Sebab jika ia mundur sekarang, semua keberaniannya akan runtuh. Ruangan itu sunyi. 3 pria berpakaian rapi sudah menunggu. Salah satunya berpangkat komisaris. Namanya tertulis di atas meja, Kompol Reza Malik. Silakan duduk, Maya. Ucapnya dengan nada yang mencoba terdengar ramah, tapi tidak berhasil menyembunyikan tekanan. Maya duduk, punggungnya tegak. Ia menatap mereka satu persatu. Langsung. Saja ya, ujar Kompol Reza sambil membuka berkas di depannya. Kami ingin klarifikasi unggahan-unggahan Anda yang belakangan ini menyebar luas dan memicu keresahan publik. Ada kemungkinan ini mengarah ke pelanggaran Undang-Undang ITE. Maya diam. Postingan Anda menuduh anggota kami tanpa bukti kuat. Video Anda bisa saja dipelintir, di luar konteks. Maya menarik napas. Video itu asli. Saya yang merekamnya. Saya tidak menuduh. Saya menunjukkan kenyataan.
Salah satu dari mereka menyela, kali ini lebih tajam. Kenyataan menurut siapa? Maya, Anda tahu kan bahwa menyebarkan informasi yang belum tentu kebenarannya bisa berujung pidana? Detik itu juga Maya merasa dadanya sesak. Tapi ia tidak mau, gentar. Apa saya yang salah karena merekam saat saya diancam di jalanan? Apa saya harus diam karena yang melakukan itu berseragam? Suasana ruangan memanas, tapi Kompol Reza menenangkan koleganya. Kita di sini tidak untuk menghakimi. Kita hanya ingin menyarankan agar Maya menghapus semua unggahan terkait. Kita ingin masalah ini selesai baik-baik. Baik-baik? Maya mengulang kata itu dengan nada getir. Lalu bagaimana dengan ancaman yang saya terima? Surat misterius? Pesan yang bilang saya bakal hilang? Kompol Reza menutup mapnya. Ia menatap Maya dalam-dalam. Justru itu. Demi keselamatan Anda sendiri, lebih baik hentikan semuanya. Internet cepat lupa. Kalau Anda diam sekarang, sebentar lagi semua ini reda. Hidup Anda tenang lagi. Maya tahu, ini bukan saran. Ini ancaman yang dibungkus halus. Ia berdiri. Kalau begitu, saya anggap ini intimidasi resmi. Saya tidak akan menghapus apapun, dan saya akan sampaikan pertemuan ini ke media. Tatapan Reza berubah. Wajahnya mengeras. Tapi ia tidak menahan Maya saat keluar. Di luar Maya hampir jatuh. Ketika lututnya terasa lemas. Dunia seolah berputar pelan. Tapi begitu udara segar menyentuh wajahnya, ia sadar. Ketakutan adalah senjata mereka. Dan jika ia menyerah sekarang, bukan hanya dirinya yang akan kalah, tapi semua orang yang pernah dibungkam seperti dirinya. Sesampainya di rumah kos, Maya langsung membuka laptop. Ia menulis utas baru. Hari ini saya dipanggil ke kantor polisi. Mereka bilang saya bisa kena UU ITE. Mereka menyarankan saya untuk diam demi keselamatan. Tapi saya ingin tanya ke kalian, apa yang lebih bahaya? Bersuara atau membiarkan ketidakadilan terus hidup? Utas itu meledak, ribuan retweet, ratusan ribu likes, dan lebih penting lagi, dukungan mulai membentuk barisan nyata. Organisasi HAM menghubunginya. Media-media besar mulai mewawancarainya. Beberapa pengacara secara sukarela menawarkan pendampingan hukum. Dan yang paling mengejutkan, seorang tokoh muda anti korupsi mengunggah foto bersama Maya. Perempuan muda ini punya nyali lebih dari banyak politisi. Maya bukan cuma korban, dia suara. Dan suara harus dijaga. Namun, di balik gelombang dukungan, musuh pun bergerak. Maya mendapat kabar dari seorang kenalannya di dalam institusi. Ada usaha pencemaran nama baik yang sedang disiapkan. Fitnah, video lama, isu-isu personal. Hari-harinya berubah jadi medan. Tempur, antara harus terus bicara dan menjaga kewarasan. Ia menolak sembunyi, tapi malam-malamnya makin berat. Kadang ia menatap langit-langit kamar, bertanya dalam hati, sampai kapan aku bisa bertahan? Namun keesokan harinya ia bangun. Dan seperti biasa, ia membuka laptop, menulis, menjawab pesan, membaca kisah korban-korban lain, dan ia sadar. Selama masih ada orang yang mendengarkan, ia tak boleh berhenti bersuara. Hari itu, Maya berdiri di tengah keramaian. Bukan di jalanan, bukan pula di ruang interogasi, tapi di sebuah auditorium kecil milik lembaga bantuan hukum. Di depannya duduk belasan wartawan, aktivis, dan simpatisan yang datang untuk mendengar satu hal, pernyataan resminya. Ia menggenggam mikrofon dengan tangan gemetar, tapi suaranya mantap. Saya, Maya Puspita, hari ini secara resmi menyatakan bahwa saya akan melaporkan oknum aparat yang mengintimidasi saya di jalan pada tanggal 3 Mei. Saya juga akan menempuh jalur hukum atas segala bentuk ancaman, pelecehan, dan penyebaran fitnah yang saya terima sejak video itu viral. Kamera menyorot wajahnya. Suara kilat dari kamera bersahutan. Ini bukan soal saya saja. Ini soal siapapun yang pernah merasa ketakutan karena sistem. Dan saya tidak akan diam lagi. Tepuk tangan menggema. Tapi Maya tahu, ini baru awal. Sepulang dari konferensi pers itu, notifikasi di ponselnya meledak. Dukungan berdatangan dari berbagai kalangan. Bahkan seorang penyanyi terkenal mengunggah ulang video pernyataannya dengan caption, "Perempuan muda ini mengajarkan kita apa arti berani,
Respect, Maya. Namun seperti biasa, tidak semua komentar manis. Awas lo ya, Maya. Kalau lu hilang nanti, jangan salahin siapa-siapa. Aktivis sok suci. Mau cari panggung aja, ya? Troll dan buzzer seperti banjir di kolom komentarnya. Bahkan ada akun anonim yang menyebarkan foto-foto lama Maya saat kuliah. Foto biasa, tapi di frame sedemikian rupa agar tampak nakal. Hari itu, Maya menutup ponselnya. Ia merasa mual. Bukan karena takut, tapi karena jijik. Apa semudah itu? Ya, harga diri perempuan dirusak hanya karena bersuara? Malamnya, ia duduk bersama 2 orang pengacara muda dari Lembaga Bantuan Hukum. Namanya Kak Anji dan Mbak Retno. Keduanya ramah tapi tegas. Kita udah pelajari kasusmu. Video itu sah secara hukum. Kamu punya hak merekam tindakan aparat di ruang publik, apalagi kalau berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang, jelas Kak Anji. Tapi serangan ke kamu makin terstruktur. Mereka berusaha menjatuhkan karaktermu. Ini klasik, tambah Retno. Maya mengangguk. Jadi langkah kita apa? Kita akan gugat balik. Bukan hanya si oknum polisi itu, tapi juga akun-akun penyebar fitnah. Beberapa di antaranya ternyata terhubung ke jaringan tertentu. Kita main cantik, ya. Maya tersenyum. Untuk pertama kalinya ia merasa tidak sendiri. Dalam 2 minggu berikutnya, Maya aktif memberi kesaksian. Ia tampil di podcast, talk show, bahkan diundang jadi pembicara di forum kampus. Di salah satu talk show televisi, pembawa acara bertanya, "Maya, kenapa kamu tidak mundur? Banyak orang di posisimu akan menyerah." Maya menatap kamera. "Karena saya pernah jadi diam, dan rasanya lebih menyakitkan daripada dihina." Jawaban itu viral. Video potongannya disebar kemana-mana. Muncul meme, kaos, stiker bertuliskan, "Lebih sakit jadi diam." Nama Maya bukan hanya viral, tapi mulai menjadi simbol perlawanan diam-diam. Banyak perempuan mengirim cerita, mengaku pernah diperas, diintimidasi, bahkan dilecehkan oleh aparat, tapi tak berani bicara. Kini, mereka mulai menulis, membagikan, dan menyuarakan. Namun, semakin terang langkah Maya, semakin gelap pula bayangan yang mengejarnya. Suatu malam, saat Maya pulang dari acara diskusi, sebuah motor tanpa plat nomor membuntutinya. Ia mempercepat langkah. Berpura-pura menelepon. "Ya mas, saya udah sampai. Depan rumah ada temannya kan?" Motor itu pergi begitu saja. Tapi Maya tahu, itu bukan kebetulan. Esoknya, pintu rumah kosnya disiram lumpur. Tak ada bukti, tak ada saksi, tapi jelas ada pesan. "Kamu mengganggu kami." Meski ketakutan, Maya justru melawan lebih keras. Ia menggelar aksi damai di depan markas besar kepolisian. Membawa poster bertuliskan, "Aparat untuk rakyat, bukan untuk menakut-nakuti rakyat." Aksi itu dihadiri puluhan orang. Mereka duduk, menyanyikan lagu, membacakan puisi tentang keadilan dan suara yang dibungkam. Dan di tengah aksi, muncul seseorang yang membuat Maya terdiam. Bu Rini, ibu dari korban salah tangkap aparat yang meninggal di tahanan bertahun-tahun. Lalu Bu Rini menggenggam tangan Maya. "Terima kasih, Nak. Sudah bersuara untuk kami yang terlalu lelah bicara." Maya menangis. Tapi bukan karena takut. Karena haru, ia sadar, apa yang dilakukannya bukan lagi tentang dirinya, tapi tentang banyak orang yang terlalu lama diam. Namun di balik semua itu, ada kabar buruk. Gugatan balik yang diajukan Maya ternyata ditolak dengan alasan tidak cukup bukti. Bahkan oknum polisi yang dilaporkannya malah dipromosikan ke daerah lain. Di hari itu, Maya merasa semua perjuangannya sia-sia. Ia duduk di bawah pohon besar di taman kota. Angin sore meniup lembut rambutnya. Ponselnya diam. Tidak ada notifikasi. Tidak ada kamera. Hanya sepi dan kesedihan. Kenapa Tuhan? Aku udah berani. Tapi kenapa tetap kalah? Tapi dari kejauhan, seorang anak kecil menunjuk ke arah Maya dan berbisik ke ibunya. "Itu yang di TV ya, Ma? Yang berani lawan polisi?" Ibunya mengangguk. "Iya, sayang. Itu kakak yang berani bilang jujur." Maya tersenyum. Mungkin ia memang
belum menang, tetapi ia sudah mengubah sesuatu. Dan kadang, keberanian tidak butuh hasil instan, ia hanya butuh diteruskan. Maya duduk di sebuah kafe kecil di daerah Blok M, bersama dengan seseorang yang menghubunginya lewat email dengan subjek. Aku tahu apa yang terjadi. Laki-laki itu memperkenalkan diri sebagai Yusuf, mantan wartawan investigasi yang kini hidup, separuh sembunyi. Saya pernah nyaris dibungkam karena mengungkap jaringan oknum aparat yang memeras warga sipil, terutama perempuan muda, ujar Yusuf sembari mengaduk kopinya pelan. Video kamu itu seperti percikan api ke lahan kering. Makanya mereka panik. Maya terdiam. Jadi bukan cuman saya? Bukan. Kasusmu itu cuman salah satu dari banyak. Tapi kamu beda, karena kamu melawan. Dan viral. Yusuf mengeluarkan sebuah flash disk dan meletakkannya di atas meja. Isinya dokumen dan rekaman yang aku simpan, termasuk laporan internal soal praktik pungli yang dilindungi oleh atasan mereka. Semua terhubung, dari jalanan sampai ke meja komando. Maya memandang flash disk, itu seakan memegang bom waktu. Malam itu di kamarnya, Maya membuka file demi file. Suaranya tercekat ketika mendengar rekaman suara. Sudah, kasih aja uangnya. Kalau nggak mau repot, yang kayak dia tuh gampang dibungkam. Cantik tapi nggak tahu tempat. Suara seorang pria, jelas sekali, mirip suara polisi yang mengintimidasinya di jalan waktu itu. Ada juga laporan internal soal uang setoran dari petugas di lapangan yang dibagi ke beberapa nama, termasuk pejabat kepolisian di tingkat daerah. Salah satu file yang membuat Maya tertegun berjudul Operasi Jalan Licin. Catatan bulanan April. Di dalamnya tercatat total uang titipan dari pengendara yang dikumpulkan di pos jalan tertentu. Nama-nama aparat tercantum jelas. Semua ini bukan lagi masalah personal. Ini sistem. Keesokan harinya, Maya menemui tim hukumnya. Ini bukti. Aku harus bagikan ini ke publik. Ucapnya lantang, meletakkan flash disk di atas meja. Retno menghela, napas dalam. Maya, kalau kamu merilis ini, kamu nggak akan bisa balik ke kehidupanmu yang dulu. Kamu tahu itu kan? Maya menatap mereka satu persatu. Sejak video itu viral, hidupku memang nggak pernah kembali ke semula. Jadi kalau memang harus bertaruh, aku pilih bertaruh demi sesuatu yang benar. Mereka semua terdiam, lalu mengangguk. Hari itu juga, Maya mengunggah video berjudul, bukan sekadar video jalanan, inilah kebenaran yang mereka sembunyikan. Ia tak hanya bercerita, ia menunjukkan rekaman suara, dokumen, bahkan potongan laporan internal. Semua disusun rapi, dengan narasi yang tajam namun tetap tenang. Video itu langsung meledak, dalam 3 jam, ditonton lebih dari 2 juta kali. Tagar Naneter bongkar sistem korup, dan Darter berani bersuara menjadi trending. Namun, Maya juga tahu, badai akan datang. Dan, benar saja, malam harinya, ada mobil hitam terparkir cukup lama di depan kosnya. Ia ditelepon nomor tak dikenal, terus-menerus. Ada pesan masuk. Kamu sudah kelewatan, hati-hati. Paginya, pihak kampus tempat ia pernah kuliah merilis pernyataan bahwa mereka tidak mendukung tindakan yang dapat merusak stabilitas masyarakat. Maya bahkan sempat dikeluarkan dari grup alumni. Teman-teman lamanya banyak yang tiba-tiba hilang dari kontak. Beberapa influencer yang dulu memujinya kini bungkam. Ada yang bahkan mulai membangun narasi bahwa Maya dibayar pihak tertentu. Maya terpojok. Namun saat nyaris goyah, satu pesan masuk menguatkannya. Mbak Maya, saya ibu dari Nisa. Anak saya diperas polisi dan sampai sekarang depresi. Saya ingin bilang terima kasih. Kami mungkin nggak bisa bantu banyak, tapi doa kami menyertai Mbak. Maya menangis membaca pesan itu. Ia sadar, sekalipun suara dan dukungan publik bisa cepat berubah, tapi apa yang sedang ia perjuangkan akan selalu punya makna bagi mereka yang tidak bisa bersuara. Namun tekanan belum berhenti. 3 hari setelah video bocoran itu beredar, Maya menerima surat pemanggilan dari pihak kepolisian. Ia dituduh menyebarkan informasi yang mengandung unsur hoaks dan pencemaran nama baik institusi. Pengacaranya kaget. Mereka menyerangmu balik.
Ini pasal karet, Mei, tapi bisa bikin kamu ditahan. Maya hanya tersenyum kecil. Kalau aku harus masuk tahanan untuk membuktikan bahwa sistem ini rusak, ya sudah. Retno mengepalkan tangan. Kita nggak akan biarin itu terjadi. Tapi kamu harus siap, Maya. Ini pertempuran terakhir. Di akhir bab ini, Maya berdiri di depan gedung kejaksaan, siap menjalani pemeriksaan. Bukan lagi sebagai korban jalanan, tapi sebagai ancaman nyata bagi sistem yang selama ini menganggapnya kecil. Dan di matanya, tidak ada lagi rasa takut, hanya tekad dan cahaya dari kebenaran yang ia bawa. Maya menatap gedung kejaksaan dengan kepala tegak. Di depannya berdiri pagar besi dan kamera televisi dari berbagai media. Wartawan mulai mengepung sejak pagi, meneriakkan pertanyaan. Benarkah Anda menyebarkan hoaks, Maya? Apa Anda dibayar untuk menjatuhkan institusi? Apakah Anda siap ditahan hari ini? Maya tidak menjawab. Tapi senyumnya kecil, tenang, nyaris tak tergoyahkan. Di sampingnya, Retno sang pengacara berdiri tegas. Kami datang bukan untuk berdebat. Kami membawa bukti kebenaran. Biarkan hukum yang bicara. Sementara pemeriksaan berlangsung, di luar gedung, gerakan Maya berubah menjadi nyata. Puluhan orang berdiri di trotoar, membentangkan spanduk bertuliskan, "Kami bersama Maya, bongkar sistem rusak." Perempuan tidak bisa dibungkam, mereka bukan aktivis besar. Banyak dari mereka adalah ibu rumah tangga, pekerja kantoran, bahkan mahasiswa yang baru mengenal Maya lewat video viralnya. Tapi mereka datang, karena merasa Maya memperjuangkan sesuatu yang mereka sendiri takut ucapkan. Dan perlahan media mulai bergeser. Awalnya hanya mengutip pernyataan institusi, kini mulai menyorot Maya sebagai tokoh gerakan. Dia bukan sekadar korban pungli, kata satu pembawa berita. Dia memantik api keadilan. Di ruang pemeriksaan, suasana memanas. Penyidik menunjukkan satu demi satu bukti pelanggaran Maya. Video yang ia unggah, komentar publik, bahkan potongan status. Lamanya di media sosial yang dianggap provokatif. Namun Maya menjawab dengan tenang. Saya hanya menyuarakan kebenaran. Apa yang saya unggah adalah fakta. Kalau fakta menyakitkan bagi institusi, mungkin bukan saya yang perlu diperiksa. Penyidik terdiam sejenak. Retno ikut menyela. Dan kami punya bukti bahwa laporan yang disampaikan Maya sesuai dengan data di lapangan. Jika institusi ingin menjadikan ini sebagai hoaks, silakan buktikan kebalikannya. Jam demi jam berlalu. Akhirnya, Maya keluar dari ruangan itu. Ia tidak ditahan. Namun kasus tetap berjalan. Statusnya tersangka dalam kasus pencemaran nama baik. Di luar, ratusan orang kini berkumpul. Maya melangkah keluar dan tiba-tiba riuh tepuk tangan menyambutnya. Tangannya langsung diraih seorang ibu paruh baya yang meneteskan air mata. Anak saya pernah diancam aparat. Tapi kami takut. Sekarang saya nggak takut lagi. Terima kasih, Nak. Maya tak bisa membalas selain dengan senyum haru dan pelukan hangat. Tepat di tengah kerumunan itu, seorang jurnalis muda dari stasiun independen maju dan bertanya pelan, "Mbak Maya, apa yang ingin Anda sampaikan ke masyarakat?" Maya menatap lensa kamera dan berkata dengan suara tenang tapi mengguncang, "Kalau hari ini saya dibungkam, besok akan ada 1000 Maya lain yang bicara. Kalian bisa memenjarakan tubuh. Saya tapi tidak bisa memenjarakan suara orang-orang yang haus keadilan." Video itu kembali viral, bahkan lebih besar dari video pertamanya. Dukungan datang dari berbagai kalangan, akademisi, seniman, guru, ibu-ibu PKK, bahkan dari beberapa pensiunan polisi yang kecewa pada institusi mereka sendiri. Gerakan Hadan Suara Maya menjadi simbol perlawanan terhadap arogansi aparat. Di berbagai daerah, masyarakat mulai berani merekam dan melaporkan tindakan semena-mena. Namun tentu saja, tekanan pun meningkat. Beberapa akun pendukung Maya diretas. Beberapa aktivis ditelusuri dan dimata-matai. Maya sendiri menerima ancaman setiap malam. Tapi dia tidak goyah. Suatu malam, di tengah keheningan, Maya berdiri di balkon kosannya. Ia menatap langit Jakarta yang kelabu dan berbisik pada dirinya sendiri.
Aku dulu cuma ingin pulang dengan selamat hari itu. Tapi Tuhan ternyata ingin aku berdiri lebih jauh. Teleponnya berbunyi. Dari Yusuf, sang mantan wartawan. Suaranya berat, namun penuh semangat. Ada perkembangan baru. Beberapa aparat yang kamu ungkap sedang dalam proses pemeriksaan internal. Kita berhasil memecah dinding pertama, Maya. Tapi ini baru permulaan. Maya mengangguk kecil, meski Yusuf tak bisa melihat. Di balik kelelahan dan trauma, Maya tahu satu hal. Ia bukan hanya Maya si korban lagi. Ia adalah simbol. Dan simbol itu tak bisa dimatikan hanya dengan intimidasi. Hujan turun perlahan di halaman depan gedung Mahkamah Konstitusi. Bukan deras, tapi cukup untuk membasahi baju dan memburamkan pandangan. Tapi tak ada yang beranjak. Di tengah ratusan payung warna-warni dan wajah penuh harap, Maya berdiri di panggung kecil. Matanya menatap ke arah gedung besar itu. Tempat ia dan tim hukumnya mengajukan uji materi terhadap pasal pencemaran nama baik yang menjeratnya. Hari ini adalah hari terakhir sidang. Hari penentuan. Apakah suara Maya akan dibungkam atau justru akan menggemakan perubahan? 3 bulan terakhir hidup Maya seperti roller coaster. Ia masih berstatus tersangka, namun dukungan dari masyarakat terus mengalir. Gerakan Daderk Suara Maya menjelma menjadi forum advokasi, menampung puluhan laporan dari masyarakat terkait penyalahgunaan wewenang. Bersama Retno, Yusuf, dan jaringan pengacara muda, Maya membentuk tim kecil untuk menyusun uji materi UU yang selama ini dianggap menjadi senjata aparat untuk membungkam kritik. Dan hari ini, semua perjuangan itu diuji. Putusan dibacakan di dalam ruang sidang. Memutuskan bahwa pasal yang digunakan untuk menjerat saudari Maya dinyatakan tidak konstitusional jika digunakan untuk membungkam kritik publik terhadap penyelenggara negara. Tepuk tangan meledak. Tangis pecah. Di luar ruang sidang, Maya tidak menjerit. Ia hanya menutup mata dan menunduk pelan. Ada kelegaan di dadanya. Bukan karena ia bebas, tapi karena rakyat akhirnya menang, meski sedikit. Sore itu, Maya kembali ke rumah kontrakan sederhananya. Ia menyalakan lampu ruang tamu, lalu membuka pesan-pesan dari orang-orang tak dikenal. Ada yang mengucapkan terima, kasih, ada yang curhat, ada pula yang meminta nasihat. Semua ia baca dengan sabar. Salah satu pesan membuatnya terdiam lama. Bu Maya, saya ibu rumah tangga di Sidoarjo. Dulu saya takut kalau suami saya dilaporkan polisi karena mengkritik soal jalan rusak. Tapi setelah lihat ibu, saya jadi berani. Terima kasih sudah jadi contoh buat kami. Maya membalas singkat. Jangan takut pada kebenaran. Kebenaran mungkin lemah tapi tidak pernah mati. Ia menangis pelan malam itu. Bukan karena sedih, tapi karena hatinya penuh. Penuh dengan cinta dari orang-orang yang dulu asing, tapi kini terasa seperti keluarga besar. Beberapa minggu kemudian, Maya diundang dalam forum nasional tentang reformasi hukum. Wajahnya terpampang di layar lebar. Maya Lestari, aktivis. Hak asasi manusia dan advokat publik para tokoh penting duduk di sekitarnya, tapi tak satu pun dari mereka membuat Maya gentar. Ketika mikrofon diarahkan kepadanya, Maya hanya berkata, "Saya bukan siapa-siapa. Saya cuma perempuan biasa yang menolak diam. Saya percaya, negara ini tidak kekurangan orang baik. Yang kita butuhkan hanyalah keberanian untuk bersuara, meski pelan, meski sendirian. Karena pada akhirnya, kebenaran tidak butuh panggung, ia hanya butuh nyali, ruangan hening." Lalu tepuk tangan menggelegar. Di barisan belakang, Yusuf menatap Maya dengan bangga. Ia tahu, gadis yang dulu hanya ingin pulang dengan aman dari razia, jalanan itu kini menjadi wajah perubahan. Beberapa bulan kemudian, Maya mendirikan sebuah pusat bantuan hukum gratis bernama Rumah Suara, tempat masyarakat kecil bisa melaporkan dan berkonsultasi tentang ketidakadilan yang mereka alami. Hari-harinya kini penuh dengan cerita tentang buruh perempuan yang digaji tidak adil, tentang anak muda yang dituduh tanpa bukti, dan tentang para warga desa yang tanahnya dirampas. Maya mendengarkan semuanya, menulis semuanya,
melawan bersama mereka. Dan meski ancaman masih ada, ia tak pernah merasa sendiri. Karena kini, suaranya telah tumbuh jadi gema. Gema dari ribuan hati yang tak lagi takut bersuara. Epilog. Di dinding ruang utama rumah suara, terpampang satu kutipan besar yang selalu menarik perhatian para pengunjung. Mereka kira aku hanya gadis cantik pencari sensasi. Tapi mereka lupa, suara tak punya wajah, dan suara yang jujur tak bisa dibungkam. Maya tersenyum tiap kali melihat tulisan itu. Ia tahu perjuangannya belum selesai. Tapi setidaknya, kini ia sudah membuktikan bahwa bahkan dari kejadian paling kecil, seperti menolak memberi suap di jalanan, bisa tumbuh revolusi. Dan itu dimulai dari satu hal, berani bicara.